Hey, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di PJJ TIK hari ini ya. Kita masuk ke materi topik 2, yaitu pengolah kata. Dan kita masuk ke topik ketik koran yang pernah kita kerjakan di kelas 5. Masih ingat? Oke deh, semoga masih ingat ya. Nanti kita akan tambahkan di pengaturan page setup. Silakan anak-anak amati gambarnya. Itu adalah salah satu contoh ketika membuat koran dengan page setupnya diatur. Diaturnya seperti apa? Nanti akan Pak Agus sampaikan. Nah, baik anak-anak, pengaturannya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat videonya ya. Ini Pak Agus jelaskan secara umum dulu. Nanti kita menggunakan menu layout. Menu layout. Kemudian nanti ketika kalian klik menu layout, nanti ada pilihan di ribbonnya page setup. Itu diklik di bagian pojok ya. Nanti akan ada tiga pilihan menu ada atau window ya sebutannya. Itu ada margin, ada paper, dan juga ada layout. Nah, kita lebih bahas ke margin dan paper. Nah, margin itu apa? Batas area ketikan. Kemudian paper itu untuk mengatur ukuran kertas. Nah, ini biasanya terjadi kalau anak-anak mengetik di laptop atau komputer, tapi saat di print kok hasilnya tidak sama. Panjang pendeknya kertas kok jadi berbeda. Seperti itu, dan juga kita akan bahas di orientasinya juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video berikut ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengatur page setup ya. Seperti di materi yang di depan tadi. Kita buka Word dulu. Word-nya kalau sudah kebuka, ini ada menunya. Office-nya Pak Agus ini Office 2019 ya anak-anak. Mungkin ada beberapa yang sama, beberapa yang berbeda. Sebenarnya secara dasar tidak terlalu jauh ya. Ini kita amati dulu. Ini ada Home, Insert, Draw. Ini yang berbeda, Draw, Layout. Nah, di materi kita hari ini yang ketik koran, kita akan lebih banyak bermain di sini. Ketik koran itu ada columns, masih ingat di kelas 5 ya. Kemudian juga nanti kita akan belajar margins, orientasi, dan size. Ya, di catatan tadi, itu kalau kita mengatur page setup, itu di layout, kemudian ke ribbon page setup. Kita klik. Nah, muncul seperti ini, ada 3. Ada margin untuk area ketik, ada paper untuk kertas, ada layout. Layout ini untuk header dan footer, catatan kaki. Nah, kita tidak belajar ke sini dulu, kita fokus kedua ini dulu ya anak-anak. Nah, satu-satu akan Pak Agus jelaskan. Untuk margin itu batas area ketik. Batas area ketik itu yang bagaimana maksudnya? Ini ada batas atas, yang ini anak-anak atas. Batas kiri yang ini. Batas bawah yang ini di bagian bawah. Mungkin tidak kelihatan. Terus batas kanan yang ini. Kok tidak ada perbedaan Pak Agus? Baik, akan Pak Agus buat lebih kecil ya. Nah, ini akan kelihatan, ini kursornya. Batas atas itu yang ini, ke sebelah sana. Jadi kalau misalnya Pak Agus ketik sembarang aja ya, misalnya seperti ini. Nah, ketikan ini akan bisa masuk ke batas ketikan saja anak-anak. Jadi tidak bisa lebih. Kalian perhatikan ketika dia sampai di batas yang paling kanan, dia akan turun sendiri. Nah, batas yang paling kanan ini diatur di margin. Batas yang paling kiri juga, batas yang atas juga, dan batas yang bawah juga. Kalau seandainya Pak Agus rubah, misalnya ini Pak Agus ganti, topnya ini Pak Agus jadikan 1, misalnya ya, jadikan 1. Pak, langsung saja Pak yang lebih kecil, diturunin. Oke, misalnya 0, ini akan naik anak-anak. Berarti batasnya ini dari atas, ujung kertas hingga ke batas ketik atas, area atas atau top, itu 0,8 cm. Apakah berubah? Ya, betul, dia akan berubah naik ke atas. Nah, penggunaan margin ini tergantung kita anak-anak. Ketika kita membutuhkan begitu banyak ketikan dalam satu lembar, maka bisa saja kita buat
marginnya minimalis. Jadi batas area ketiknya kita buat kecil sehingga nanti area ketiknya jadi luas. Nah, jadi bisa mengetik lebih banyak. Nah, misalnya begini. Perhatikan tadi 3 baris ya. 1, 2, 3. Setelah kita atur tadi menjadi 2 baris saja. Berarti untuk ketikan yang panjang tadi sudah terakomodasi di bagian 2 baris. Berarti kita bisa menghemat. Menghemat. Nah, ini mengenai margin ya. Margin. Nah, berikutnya adalah orientasi. Nah, orientasi itu yang ini anak-anak. Orientasi itu untuk mengatur posisi kertas. Seperti kalau di HP ketika kalian ingin foto. Nah, ini posisinya portrait. Portrait itu memanjang ke bawah terus, sedangkan landscape melintang. Oke, kita akan coba yang landscape. Maka nanti ketikan ini akan melintang, menyamping, dan lebar. Nah, seperti ini. Nah, kapan ini digunakan? Tergantung kebutuhan kita, anak-anak. Tergantung kebutuhan kita. Nah, ini akan berguna sekali ketika kalian akan membuat ketik koran. Nah, ketik koran kalau dibagi 3, ini akan lebih bagus seperti ini. Daripada kalau dibagi 3 dengan portrait. Sempit sekali, kecil sekali. Itu bagian orientasi ya. Sekarang bagian paper. Nah, paper itu adalah kertas yang kita pakai anak-anak. Kalau kalian biasanya kalau mau mencetak langsung mencetak saja, kadang-kadang kalian kaget. Di kertas kalian kelihatannya sudah penuh. Tapi pas di print kok sisa putih di bawah banyak sekali. Nah, berarti antara kertas yang di Microsoft Word dengan kertas yang kalian siapkan di printer tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Misalnya begini. Tampilan di sini ini adalah kertas dari A4 atau quarto ya. Nah, quarto itu panjangnya 29,7. Nah, ketika kalian menggunakan kertas yang di print itu sama, yang di tempat printer itu A4, maka apa yang kelihatan di sini akan sama. Tapi misalnya kertas yang kalian gunakan itu folio, maka nanti sisa di bawahnya akan banyak karena folio itu ukurannya lebih panjang. Nah, cuma di beberapa tempat seperti punya Pak Agus, folio tidak ada anak-anak. F4, folio tidak ada, jadi kita bisa mengganti F4-nya itu dengan membuat sendiri ukurannya. Kita rubah saja, disebut custom. Nah, bedanya apa? Panjangnya saja yang kita atur. Folio itu panjangnya 33 cm. Maka ketika Pak Agus oke, maka ini akan bertambah panjang. Kita lihat. Itu dia. Nah, kalau sudah seperti ini dan ternyata sama dengan di tempat printer kalian, kertasnya juga yang folio, maka ketika kalian ketik dan sampai di batas akhir, akan sesuai. Apa yang kalian lihat di layar akan sama dengan yang di printer. Itu ya, itu kita belajar tentang page setup. Ada margin, ada paper. Di bagian margin, kita belajar mengenai orientasi. Nah, kemudian apa manfaatnya dengan pelajaran kita di ketik koran? Mari kita bahas di ketik korannya. Ini akan bagus hapus. Misalnya, kita tidak perlu mengetik. Ketikannya kita ambil dari internet. Kita permudah saja. Yang paling utama adalah kita bisa melatih untuk mengatur menjadi ketik koran. Misalnya kita searching saja. Nah, misalnya saya pakai hidup sehat ya. Misalnya Pak Agus ambil ini. Oke, ini ada gambar dan ada judul. Silahkan kita copy paste saja. Tapi nanti kita edit, copy paste dan edit ya. Jadi kalau orang bilang itu adopsi. Nah, ini bisa nggak ini di copy? Kita cek. Oke, ini langsung sampai atas berarti ya. Ini kita copy dulu, sekarang kita paste di sini. Misalnya saya paste pakai yang ini, biar fontnya tidak ikut sama dengan yang di komputer, di internet. Nah, ini kita turunkan lagi, kita ambil lagi di sini. Misalnya ini langsung saja sampai bawah. Mau langsung tidak apa-apa, nanti kita edit ya.
Ya, misalnya ini kita copy, kemudian kita paste. Wow, banyak sekali ternyata. Mari kita cek. Ini marginnya tadi Pak Agus perkecil, anak-anak. Marginnya kita perkecil. Informasi terlengkap. Oke, ini kita hapus karena ini tidak termasuk ketikan. Itu link. Nanti kita edit lagi ya. Kalau terlalu banyak nanti tidak menarik. Oke, poin-poin penting saja. Ya. Misalnya kita perbesar, ini kita atur langsung font standarnya 12 ya, anak-anak. 12. Oke, kemudian kita perbesar. Kita lihat informasi lengkap ini kita hapus. Ini kita hapus juga. Kemudian, nah ini menjadi poin penting, kita sebut saja 1, kemudian 2, ini kalau edit begitu, kemudian 3, ternyata masih panjang, masih banyak, ini 4, ada 4 ya, nanti kita edit lagi, kita kurangi lagi. Oke, ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Lebih ke poin penting saja. Nah, ini sudah jadi satu halaman ya. Baik anak-anak, dari ketikan ini sumber tidak boleh dihapus karena kita menghargai sumber informasinya. Ini tadi kita hapus saja tentang hidup sehat. Nah, seperti ini kan. Baik anak-anak, ini saya perkecil lagi. Jadi nanti kalian bisa mencoba di rumah seperti ini ya. Kalian bisa searching dulu. Terus kalian atur, ini misalnya langsung Pak Agus atur ratanya rata kiri kanan. Sehingga lurus betul-betul. Nah, jika Pak Agus menggunakan portrait, maka ketika Pak Agus membuat menjadi koran akan seperti ini. Kolom, mana kolom? Oke, di sini ya. Kita buat 3 misalnya. Akan seperti ini anak-anak. Oke, ini koran yang 3 ya. Ini kita perbesar. Nah, jadi berapa halaman nanti? Oke. Jangan terlalu besar. Nah, misalnya begini. Ini sudah jadi. Dengan model posisi orientasinya yaitu portrait. Nah, bagaimana kalau kita tidak membuatnya portrait? Ini bagus, kembalikan dulu. Tadi sebaiknya bagus buat master dulu. Ini jadi masternya, Pak Agus copy. Ini Pak Agus paste di sini. Oke, ini Pak Agus sudah buka 2 anak-anak. 2, ini Pak Agus kembalikan lagi yang tadi. Nah, ini yang portrait ya. Sekarang Pak Agus akan mencoba mengatur yang di sini menjadi landscape. Maka papernya di layout kita rubah dulu menjadi landscape. Tampilannya begini anak-anak. Oke, Pak kok dua bagian, 2 halaman. Kita coba kolom dulu. Kita buat 3. Jadi berapa? Jadi 1. Nah, kemudian ini kita perbesar seperti yang sebelahnya tadi. Ini Pak Agus buat 16 ya. Kok kecil sekali. Oke. Anak-anak perhatikan, ini bedanya di sini. Jadi sangat berbeda sekali.
antara koran yang bentuk landscape dan koran dengan bentuk portrait, menurut kalian lebih bagus yang mana? Nah, ini menjadi pilihan kalian anak-anak. Jadi tergantung kalian ya. Nanti mau menggunakan yang bagaimana, tergantung kalian. Tapi kalau Pak Agus memberi pembelajaran, ada dua cara. Jadi kalian bisa memilih yang landscape atau juga bisa memilih yang portrait. Nah, silakan anak-anak, ini bisa kalian coba, kalian latih. Terus ada lagi satu tambahan, misalnya kalian akan memodifikasi dengan memberikan gambar. Misalnya tadi ini ada gambarnya di sini. Nah, ini bisa kalian download. Tapi kalau Pak Agus tidak perlu download, pakai ini aja, anak. Ini namanya snipping. Snipping ini ada di setiap Windows. Nanti kalian tulis saja gitu, snipping, nanti muncul seperti ini. Nah, dari snipping ini kalian klik yang new, terus kalian seperti memilih atau select. Dengan select seperti ini tidak perlu di save juga. Kalian bisa langsung paste. Misalnya Pak Agus coba di sini dulu ya. Langsung Pak Agus paste. Nah, maka dia akan muncul anak-anak. Dia akan muncul di sini. Misalnya ini kita buat biar satu halaman ya. Wow, terbalik. Kita atur. Misalnya dia berada di tengah. Sehingga tidak mengganggu. Nah, ketika ketikan ini sudah mulai bergeser seperti ini, maka pilihannya kalian kalau ingin satu halaman, kalian merubah font size-nya. Contohnya begini. Ini Pak Agus rubah font size-nya menjadi 11. Oke, ini yang portrait ya. Sekarang coba yang landscape. Sama, kita paste saja. Jadi kalau pastenya masih aktif, itu kita tinggal gunakan lagi. Ini kita pakai yang ini. Semoga Pak Agus tidak terlalu cepat ya anak-anak. Nah, misalnya begini. Ini juga kita atur font size-nya 11. Supaya di satu halaman. Misalnya begitu ya. Nah, seperti ini anak-anak. Sekarang tinggal pilihannya ada pada kalian. Mau membuatnya dalam bentuk portrait. Ini kalau di print screen kayak gini. Oke, jadinya seperti ini. Bagus kan? Ini yang landscape. Kalau misalnya yang portrait, kita lihat seperti ini. Portrait. Ini portrait, akan bagus coba print review, jadinya seperti ini. Bagus juga. Cuma kalau orang membaca mungkin terasa lebih banyak, kesannya ini banyak sekali ketikannya. Padahal sama. Hanya dengan merubah posisi kertas saja akan jadi berbeda. Oke, seperti itu anak-anak video penjelasannya. Agus minta kalian bisa melatihnya, mencoba membuat seperti ini. Bagi yang menggunakan HP, mungkin akan sangat kesulitan ya, akan sangat kesulitan. Tapi di materi kelas 5 yang tahun lalu itu sudah pernah kita bahas. Tapi Pak Agus tidak mewajibkan ini untuk dilatih anak-anak sebagai tugas. Ini hanya sebagai latihan, silakan kalian bisa mencobanya. Minggu depan setelah Pak Agus memberikan yang untuk HP, baru kita memberikan tugas kepada anak-anak. Seperti itu, semangat belajar, Tuhan Yesus berkati.